berlatar di tahun 1950 pada sebuah dojo yang ada di Tokyo. Seorang laki-laki masuk ke dalam sana dengan niatan mencari seorang pria yang ada di dalam foto itu. Semua murid yang ada di dojo tersebut terlihat tidak senang dengan kedatangan laki-laki itu ke sana. Namun, Shunsuke mencoba menenangkan amarah dari semua murid-muridnya itu. Shunsuke lantas bertanya tentang siapakah dirinya dan apakah dia mengenal ayahnya. James Wright lalu memperkenalkan dirinya kepada Shunsuke dan mengatakan kalau dia adalah komandan skuadron angkatan udara kerajaan yang dulu banyak menghabiskan waktu dengan ayahnya ketika perang di Bataan. Mendengar hal tersebut, Shunsuke pun lalu teringat dengan perkataan ayahnya yang banyak bercerita tentang seorang petarung hebat dari barat yang mengetahui seni bela diri timur dan menguasai gerakan ilmu bela diri terlarang. Dan karena kebetulan James berada di sini, dirinya pun berencana akan membalaskan aib masa lalu ayahnya yang belum terbalaskan. You bring trouble and dishonor. Now, Mr. Wright, I'll give you trouble. Melihat 8 muridnya bisa dikalahkan James dengan mudahnya, Shunsuke pun segera menghentikan pertarungan itu dan bertanya tentang tujuan James datang ke dojo ini. What is it you've come here for? Cerita pun sedikit mundur ke belakang. Ketika 8 tahun yang lalu di Bataan Peninsula Filipina, Jepang sedang berusaha menyelesaikan perang mematikan selama 3 bulan untuk merebut benteng terakhir di Asia Tenggara. James terdampar di sana akibat pesawatnya yang jatuh terkena tembakan pesawat musuh. James berusaha bertahan di sana sendirian sebab hanya dirinya yang selamat dari beberapa pesawat yang dikirimkan ke negara Filipina. Para tentara Jepang yang mengetahui kalau telah ada yang selamat dari serangan mereka mencoba mencari di mana keberadaan dari pasukan angkatan udara Inggris yang tengah bersembunyi itu di dalam hutan peninsula, tanpa menyadari kalau James juga tengah bersiap dengan beberapa jebakan serta sergapan untuk membunuh para tentara Jepang di dalam hutan itu. Akibat ledakan itu, posisi dari James diketahui oleh para tentara Jepang yang masih hidup. James pun segera berlari menjauh agar tidak ditangkap oleh mereka. Namun sejauh apapun dia berlari, para tentara Jepang berhasil mengepung dirinya. Bukuna! Kopral Hirano segera meminta James untuk membuang pisaunya serta berlutut di hadapan dirinya. Dia lalu mengeluarkan pistolnya dan bersiap untuk menembak mati James. Namun entah kenapa, tiba-tiba dia mengurungkan niatannya itu dan malah meminta bawahannya untuk membawa James ke markas mereka. Tak lama, James pun akhirnya tiba di kamp militer Jepang pimpinan Letnan Kolonel Ito. Ito lalu bertanya kepada James tentang apakah hanya dia yang selamat. Namun karena James memilih untuk bungkam, Ito pun lalu segera memerintahkan Hirano untuk memenggal kepalanya. Para pasukan Amerika yang menjadi tahanan di sana pun hanya bisa melihat James yang akan dieksekusi tanpa bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Sesampainya di tempat eksekusi, Hirano pun segera memerintahkan James untuk berlutut dengan diawasi oleh 2 prajurit Jepang di sana. Hirano lalu segera mengeluarkan katananya dan James pun nampak seperti orang yang pasrah, namun ternyata diam-diam dia sedang memfokuskan kekuatannya agar dapat menyerang balik mereka bertiga. Setelah berhasil membunuh mereka bertiga, James pun segera pergi berlari mencari tempat persembunyian dan tak sengaja malah menemukan rongsokan sebuah pesawat tak jauh dari kamp militer. Namun karena para pasukan Jepang telah berada di dekatnya, James pun memilih untuk berlari lagi sampai di mana dia malah terkena jebakan jaring milik tentara Jepang.
Pelarian James pun sia-sia, dan dia dibawa kembali ke camp militer menemui Ito yang tengah sibuk menyiapkan surat untuk markas pusat. Ito lalu bertanya kepada Endo tentang kenapa dia masih hidup dan mengapa Hirano tidak bisa menyelesaikan masalah sepele ini. Endo pun lalu mengatakan kalau James tertangkap oleh jebakan mereka ketika dia sedang berusaha kabur setelah membunuh Hirano beserta dua bawahannya. Mendengar itu jelas membuat Ito sangat marah, sebab Hirano sudah dianggapnya sebagai saudara semenjak mereka bergabung di kemiliteran Jepang. Namun meskipun begitu, Ito tidak akan melakukan apa-apa padanya di hari ini, dan malah meminta James untuk tidur nyenyak di malam ini sebab besok dia akan menjanjikan kematian yang kejam untuk dirinya. Sleep well, Wing Commander Wright. Today you are victorious, but tomorrow you die. Malam harinya di dalam barak tahanan, James bertemu para tahanan lainnya yang juga tidur di dalam sana. Berdi lalu memperkenalkan dirinya kepada James dan bertanya tentang bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini. James pun lalu bercerita kalau dia beserta 9 orang rekanannya dikirim dalam misi untuk membantu pertahanan terakhir sekutu yang berangkat dari kapal pisang di Laut Cina Selatan, tetapi ternyata itu adalah misi bunuh diri. Pesawatnya terkena tembakan, terlempar ke air saat tengah malam, dan disinilah dia pada akhirnya. Gabriel yang merupakan sersan kelas 1 pasukan Amerika Serikat tak lupa memperkenalkan dirinya juga dan menjelaskan berbagai aturan yang ada di sini, termasuk bekerja berat menuruti perintah dari tentara Jepang. Meskipun mereka semua di sini hanyalah tahanan, tetapi mereka juga mempunyai kapten yang bernama Collins sebab dia adalah seorang prajurit dengan pangkat tertinggi di antara mereka. Dia berada di barak yang berbeda dengan mereka dan besok pasti dia akan bertemu dirinya. James pun lalu mengatakan kalau mungkin tidak akan ada hari esok untuknya sebab dia telah membunuh orang yang paling dipercaya oleh Ito. Esok hari pun tiba. Terlihat Ito sedang mengawasi para prajuritnya yang sedang berlatih ilmu bela diri. Tak lama, James pun juga terlihat sudah berada di arena pertarungan menunggu waktu hingga dia mati dieksekusi oleh anak buah Ito. Hiroshi lalu mengeluarkan katana miliknya yang kemudian mengayunkannya ke arah James, namun bukan untuk membunuhnya, melainkan melepaskan ikatan di tangan James. James agak terkejut melihat hal itu, dan tak lama 3 orang tahanan yang tertangkap melanggar peraturan di camp dipaksa naik ke atas arena untuk mendapatkan hukuman pertarungan sampai mati. Seorang petarung terkuat di camp milik Ito yang bernama Koji lalu datang ke tengah arena untuk menghabisi ketiga orang tahanan tersebut. James pun dipaksa bertarung hingga mati dengan Koji yang terlihat sangat tak terkalahkan itu. Namun diam-diam ternyata kekuatan James sangatlah dahsyat karena hanya dengan sekali tendangan serta 1 pukulan saja Koji mati dalam sekejap mata. Melihat Koji mati jelas membuat Ito sangat kecewa, apalagi dia mengetahui kalau pukulan yang James tunjukkan itu bukanlah pukulan biasa. Ito lalu berkata kepada Endo kalau orang itu berbeda dari yang lainnya, sebab dia tahu hal-hal yang harusnya tidak dia ketahui. Namun Ito memastikan kalau James akan segera menemui ajalnya. James lalu menemui Collins yang terlihat begitu senang mengetahui James ada di pihak mereka. Dia lalu mengajak James untuk masuk ke dalam baraknya sekedar minum alkohol buatan Berdi serta bertanya tentang dari mana asalnya dan juga bagaimana dia mempelajari ilmu bela diri itu. James pun lalu bercerita kalau dia lahir di Inggris namun dibesarkan di Hong Kong mengikuti ayahnya yang bekerja di pabrik tekstil, tetapi setelah ayahnya meninggal dia kembali lagi ke Inggris dan ilmu bela diri yang dia pelajari itu bisa berasal dari Hong Kong, Thailand bahkan Jepang. Tak lama Endo pun masuk ke dalam barak yang kemudian membawa James menemui Ito yang tengah mendapatkan perawatan dari tahanan bernama Teresa. Ito lalu bertanya kepada James tentang siapakah orang yang melatihnya dengan gaya ilmu bela diri Jepang, sebab tekniknya itu sangatlah terlarang. James memang tidak menjelaskan secara detail tentang di manakah dia berlatih, namun kurang lebihnya Ito tahu tentang siapa yang mengajarinya teknik itu. Ito sebenarnya ingin memberikan kembali kalung medali kesayangan milik James, tetapi karena besok dia akan mati, Ito akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Di keesokan harinya, James pun tengah bersiap dengan apapun yang akan terjadi kepada dirinya. Dia lalu keluar dari barak menuju ke arena pertarungan sebab di sana telah ada 3 orang tentara Jepang yang bersiap melawan dirinya.
Pertarungan itu pun berhasil dimenangkan kembali oleh James. Ito jelas sangat kecewa dengan hasil tersebut yang kemudian menghukum mati ketiga bawahannya sebab James hanya membuat mereka bertiga tak sadarkan diri. James yang kini sudah berada di dalam barak mendapatkan informasi dari Gabriel kalau sekitar seminggu lagi mereka semua akan dipindahkan ke kamp militer yang lainnya. Pilihannya adalah mereka bisa keluar dari neraka ini atau pindah ke tempat yang lebih buruk. Mereka harus berjudi dengan situasi ini dan hanya membutuhkan sebuah radio untuk menghubungi pasukan mereka yang berada di luar. Itu pun jika mereka masih berada di lepas pantai. Satu-satunya radio yang bisa dijangkau oleh mereka saat ini ada di atas menara dan mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan radio tersebut. Semua tahanan pun ikut andil dalam rencana itu dan berpura-pura membuat keributan di benteng karung agar semua tentara Jepang yang berada di dekat sana melerai keributan tersebut sehingga memudahkan James untuk mengambil radio yang berada di atas menara. Rencana mereka pun berjalan dengan mulus tanpa dicurigai oleh para tentara Jepang. Namun ketika James akan beranjak, Teresa memergokinya, tetapi untung saja dia tidak membocorkan rencana mereka sebab dia juga ingin bisa pergi dari kamp militer ini. Malam harinya di dalam barak, Berdi bertanya tentang apakah dia yakin akan menggunakan radio itu. Sebab begitu mereka mencoba untuk mengirim sinyal, para tentara Jepang akan segera mengetahuinya. James sangat mengerti dengan apa yang Berdi bicarakan itu. Namun jika mereka tidak mencobanya, cepat atau lambat, mereka semua pun akan mati di tempat ini. James selalu minta Berdi untuk mencatat segala sesuatu yang para tentara Jepang itu ucapkan. Meskipun itu cuma kata-kata yang tidak masuk akal sebab hanya dirinya lah yang bisa mengetahui bahasa Jepang dan tujuannya tentu saja agar rencana mereka berjalan dengan semestinya. Di keesokan harinya, Ito nampak sangat marah kepada para tahanan perang sebab ada individu yang telah pergi keluar area camp. Ito lalu menunjuk satu persatu orang di sana, hingga akhirnya ada dua orang yang mengaku kalau mereka lah yang telah membuat keresahan tersebut. Mereka berdua sempat meminta maaf, namun Ito yang tidak peduli segera memerintahkan bawahannya memenggal kepala kedua orang tersebut. Menyadari ada peluang lebih baik menghubungi orang-orangnya, James pun bertanya kepada Jones tentang di manakah jalan keluar dari camp yang digunakan oleh kedua orang itu tanpa diketahui oleh para penjaga. Sebab hubungan kedua orang itu dengan dirinya sangatlah dekat. Awalnya Jones enggan memberitahukan apapun kepada James, namun karena James terus memaksanya, Jones pun akhirnya memberitahukan lokasi itu kepada James. Segera setelahnya, James pun mengatur sebuah rencana yang dengan akan pergi malam itu juga ke bukit dekat pantai. Namun sebelumnya, dia membuat kamuflase di tempat tidurnya dulu agar tidak dicurigai kalau dia pergi keluar camp. Setelah itu, James pun mulai mengendap-endap keluar melewati para penjaga. Namun yang tidak diduga, ternyata malam itu Hiroshi sedang melakukan patroli untuk melihat keadaan dari setiap barak tahanan. Dia mengecek satu persatu orang yang ada di sana dan sangat curiga ketika dia melihat ranjang milik James. Akan tetapi sepertinya Hiroshi hanya diam seakan-akan tidak mengetahui kenyataannya. Sementara itu di luar sana, James terus berlari di dalam hutan agar dia bisa segera memastikan dengan jelas kalau masih ada sekutu di pihaknya yang masih berada di tepi lepas pantai. Dia lalu mencoba menghubungi mereka lewat radio. Namun karena yang dia dengar saat itu hanyalah saluran komunikasi antara pasukan Amerika menggunakan bahasa Navajo, dia pun urung menggunakan radio tersebut. James pun lalu kembali menuju ke barak dan sempat melihat kondisi dari pesawat rongsok itu sebelum akhirnya dia kembali lagi ke dalam barak tahanannya. Esok paginya, James pun menceritakan kondisi semalam di Teluk kepada Gabriel dan Collins. Dia mengatakan kalau kondisi malam itu sangatlah gelap, namun orang-orang Amerika mendekat sebab dia tahu kalau mereka sedang berkomunikasi menggunakan bahasa Navajo. James memang tidak mengetahui apa arti dari ucapan mereka, namun dia meyakini kalau bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Navajo. Selain hal itu, dia juga menemukan pesawat layang di dekat perbukitan dan berencana akan menggunakan pesawat layang itu sebagai pelarian mereka. Mendengar hal tersebut, Collins pun menganggap kalau James sangat gila karena di dalam pesawat itu tidak ada mesin sebagai pendorong utama pesawat. James pun membenarkan ucapan Collins tentang pesawat layang yang memang tak bermesin itu. Namun dia tidak perlu khawatir sebab dulu dirinya pernah melakukan misi pelatihan menggunakan pesawat penarik. Mereka hanya butuh seorang pilot yang terampil dan bisa terbang rendah untuk mengaitkan tali penarik pada pesawat layang dengan terbang lintas. Jika pilot datang lurus dan tidak ada pohon, batu atau apapun di sekitar 50 yard di depan, maka pesawat layang itu akan naik. Tak lama beberapa bawahan itu datang ke sana menjemput James sebab itu ingin mengetahui tentang apakah James atau teman-teman Amerikanya mengetahui tentang bahasa Navajo, bahasa dari suku Indian. James yang sudah tahu tentang kemana arah pembicaraan ini pun mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang bahasa ini sebab yang dirinya ketahui bahasa ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang Indian saja. Dan jika pun ada di antara orang-orang Amerika itu yang bisa mengerti bahasa Navajo, dia yakin kalau mereka pun tidak akan sudi untuk mengajari dirinya. Tidak puas dengan jawaban James, itu pun segera meminta bawahannya untuk membawa pergi James karena dia ingin menghukum James lebih keras dibandingkan kemarin-kemarin. Melihat pemimpinnya khawatir, Edo minta izin itu untuk menghabisi James
dengan tangannya sendiri. Itu yang perasaannya saat ini sedang tidak karuan, meminta Endo untuk berpikir lebih luas lagi daripada hanya sekedar membunuh James. Sebab seharusnya dia bisa berpikir kalau dalam waktu dekat ini akan terjadi perang besar di tempat ini. Orang Amerika semakin dekat menuju pulau ini, dan dengan James yang masih berada di sini, orang Inggris pun pasti juga akan menuju ke tempat ini. Dia memang tidak bisa mengerti bahasa Navajo, tapi perasaannya mengatakan jika sesuatu sedang terjadi. Di hadapan semua orang, James pun dihukum oleh Ito sebagai percontohan kepada semua para tahanan perang. Kedua tangannya diikat dan tubuhnya dipukuli menggunakan kayu rotan berkali-kali. Ikatan di kedua tangan James pun dilepaskan, dan dia masih mendapatkan pukulan dari salah satu prajurit itu hingga rasa amarahnya muncul yang kemudian menyerang balik ketiga prajurit tersebut. Endo memukul wajah James menggunakan senapan hingga dia tak mampu berdiri lagi dan bertanya kepada tuannya itu tentang apa perintah selanjutnya. Ito tidak menjawab pertanyaan tersebut, yang lalu berjalan ke atas arena yang kemudian menembaki beberapa orang tahanan di sana. 2 hari pun terlewati, James pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Teresa lalu mengatakan kalau orang-orang itulah yang membawanya ke tempat ini, dan seharusnya tempat ini adalah khusus perawatan para tentara Jepang, tetapi entah kenapa mereka membawa dirinya ke tempat ini. Teresa pun kemudian memperkenalkan dirinya dan bercerita kalau keberadaannya di sini sudah semenjak 3 bulan yang lalu. James lalu bertanya banyak hal tentang keadaan di camp ini kepada Teresa, namun belum juga Teresa bisa berkata banyak. Tentara Jepang memergoki mereka yang kemudian menyuruh Teresa untuk lekas pergi dari sana. Malamnya, James pun dikejutkan dengan suara tembakan di luaran sana serta kehadiran Endo serta Ito di hadapannya. Di hadapan dirinya, Ito mengatakan jika di luaran sana dia sedang mengajari demonstrasi kepada orang-orangnya tentang sebuah kematian jika berani kabur dari tempat ini. Ito senang melihat James bisa pulih dengan cepat, sebab dia ingin menyaksikan lagi teknik tangan kosong yang diajarkan oleh senseinya itu. Dia memang tidak mengerti kata-kata Navajo, tetapi secara garis besarnya Ito memahami jika akan terjadi sesuatu yang besar di sini. Seharusnya mereka tidak senang mendengar hal itu, lantaran jika sampai sesuatu yang buruk terjadi, maka bukan hanya dirinya sajalah yang mati, melainkan mereka semua juga tidak ada yang selamat. Segera setelahnya, James pun kembali ke barak dan disambut dengan berbagai pertanyaan mengenai keadaan dirinya. Berdi lalu memberikan informasi yang dia dapatkan dari radio kepada James, jika militer Amerika telah memberikan perintah kepada semua perwira tinggi Jepang untuk tidak melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang sesuai dengan perjanjian perang, dan militer Amerika Serikat beserta dengan sekutu akan bertindak tegas jika tentara Jepang berani berbuat seperti itu, sebab mereka sudah mempunyai bukti tak terbantahkan tentang degradasi dan kebrutalan yang dialami oleh tawanan perang Amerika dan sekutu. James yang mendengar hal itu sebenarnya tidak terlalu senang, lantaran itu bisa saja berbuat nekat dengan melakukan kamikaze habis-habisan dengan membawa ikut serta mereka juga untuk mempertanggungjawabkan kesetiaannya kepada Kekaisaran Jepang. Tak ingin perjuangan mereka sia-sia, Gabriel dan James berencana pergi melihat kembali pesawat layang itu untuk memastikan lagi jika pesawat itu bisa mereka gunakan untuk kabur dari tempat ini. Mereka berdua mencoba mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh para tentara yang sedang berjaga. Namun ternyata seorang prajurit yang sedang pipis memergoki mereka berdua. Hiroshi yang curiga dengan suara gaduh itu lalu menuju ke sana, namun tiba-tiba dia disekap oleh James. Gabriel ingin sekali membunuh Hiroshi, tetapi James menahannya karena dia tahu kalau Hiroshi agak berbeda dengan yang lainnya. James lalu meminta sedikit bantuan Hiroshi agar dia mau membantu mereka berdua, dan sepertinya Hiroshi pun mau menuruti permintaan James. Mereka berdua masih berusaha mengendap-endap, namun melihat Collins yang tengah membunuh salah satu penjaga di sana juga membuat rencana mereka agak sedikit terganggu. James dan Gabriel pun sudah kembali ke baraknya, bertepatan dengan para tentara Jepang yang masuk ke dalam barak untuk menghitung jumlah tahanan di dalam barak dengan benar. Esok harinya, para tahanan pun disuguhkan dengan pemandangan dari Collins yang tengah mendapatkan siksaan dari anak buah itu. Itu lalu bercerita jika semalam telah ada beberapa tahanan telah meninggalkan barak serta menyerang para penjaga. Itu tahu kalau Collins tidak sendirian, maka oleh sebab karena itu dia berharap ada yang mau mengakuinya. James dengan lantang mengatakan kalau sebenarnya dia adalah orang di balik kegaduhan semalam, jadi lebih baik hukum dirinya saja daripada mereka menghukum yang tidak bersalah. Itu lalu mendekati James dan memintanya untuk membuktikan semua ucapannya itu dengan cara mempraktekkan dia membunuh bawahannya menggunakan jurus terlarang terhadap tahanan di sana. Namun karena James enggan melakukan itu, Endo pun lalu menggantikan James dalam membunuh tahanan tersebut. Segera setelahnya, itu pun lalu segera memerintahkan ketiga anak buahnya untuk menghabisi Collins di atas arena pertarungan.
Meskipun kemampuan bertarung Collins tidak sebaik James, tetapi setidaknya dia bisa memberikan perlawanan yang membuat ketiga anak buah itu mengalami luka berat. Di hadapan James, Ito mengatakan jika ada yang melanggar aturan di camp ini hukumannya adalah kematian. Dia tidak peduli aturan di luar sana yang mengatakan untuk menjaga tahanan perang, sebab ini adalah camp miliknya dan hanya aturan miliknya yang berlaku di tempat ini. Mendengar itu jelas membuat James sangat marah, yang kemudian menantang Ito untuk menginjakan kaki di atas matras untuk melihat siapakah yang pada akhirnya memegang kendali. James terus meneriaki Ito seorang pengecut, sebab dia tidak berani melawan dirinya. Namun Ito hanya tersenyum, sebab pepatah mengatakan seorang petarung yang bijak pasti tidak akan memasuki pertarungan yang tidak bisa dia menangkan. James pun kembali ke tempat rekan-rekannya bekerja dan mengatakan kalau mereka harus segera melakukannya malam ini. Mendengar hal itu, Berdi lalu mengatakan kalau para militer Amerika sering menggunakan kata atsah di dalam bahasa Navajo mereka, dan mungkin mereka bisa mencoba menggunakan kata tersebut untuk mengirimkan sinyal kepada mereka terlebih dahulu. Gabriel setuju melakukannya, tetapi mereka hanya punya sekali kesempatan untuk mengirim lokasi mereka, sebab tentara Jepang pasti akan segera menyadari hal tersebut. Malamnya, mereka berdua pun segera pergi ke atas puncak bukit, dan sesampainya di sana, Gabriel pun segera mengucapkan kata atsah melalui sambungan radio agar para militer Amerika merespon panggilan darinya. Atsa. Setelah berhasil terhubung dan memberikan lokasi tentang di mana titik penjemputan para tahanan perang, mereka berdua pun kembali ke barak mereka. Namun yang tak diduga, ternyata keadaan di dalam barak telah kosong dan beberapa tentara Jepang masuk yang kemudian melumpuhkan mereka berdua. Mereka berdua pun terbangun dari pingsannya dan mendapati diri mereka dalam keadaan terikat di atas kursi. Tak lama, Teresa dan Anna lalu masuk ke dalam sana dengan niatan membebaskan mereka berdua. Teresa juga bercerita kalau saat ini pesawat sekutu mulai terbang dari atas menembaki camp ini. Tak lama setelah mereka berdua ditangkap. Itu pun juga sudah menggila, sebab dia mulai membunuh satu persatu tahanan sesuai dengan kehendak hatinya. Tak lupa, Teresa juga membawakan James pisau dan suar, karena mungkin dua hal itu sangat diperlukan James saat ini. Segera setelahnya, mereka berempat pun diam-diam mulai masuk mengendap kembali ke dalam camp untuk mengambil radio. Dan terlihat suasana di dalam camp mulai sangat kacau, sebab para tahanan mulai ditembaki dengan brutal. Mendapati radio penghubung mereka rusak, James pun mengajak mereka untuk pergi ke menara, sebab satu-satunya radio yang bisa mereka gunakan ada di tempat tersebut. James selalu berniat untuk naik ke atas menara, namun Teresa menghentikannya, sebab dia dan Anna yang akan mengalihkan perhatian penjaga menara. Tulong! Tulungan niyo kami! Gabriel pun segera meminta pihak militer Amerika untuk mengevakuasi mereka dengan menggunakan pesawat derek C-47 dan suar akan dia kirim sebagai pertanda lokasi mereka. Sementara Gabriel menghubungi pihak militer Amerika, James terlihat akan membidik para tentara Jepang yang sedang berniat mengeksekusi rekan-rekannya. Terjadi kecaosan di sana, sehingga membuat keadaan semakin menegangkan. Gabriel yang sudah sangat membenci Endo lalu mencoba melawannya menggunakan tangan kosong. Untung saja Gabriel diselamatkan oleh Collins ketika dia akan dibunuh oleh Endo, dan Collins lalu memintanya untuk pergi sementara dia akan melawan Endo. Namun sayang, ketika Collins tidak akan menusukkan pisau ke tubuh Endo, dia ditembak oleh para tentara Jepang hingga dia mati. Ito yang saat ini di dalam baraknya seperti sudah menunggu kedatangan James ke sana, sebab dia ingin melakukan pertarungan dengan James. Belum sempat membunuh Ito, Gabriel segera membawa James pergi dari sana, sebab pesawat bantuan akan segera tiba di lokasi mereka. Mereka berdua terus berlari menuju ke pesawat layang, tanpa menyadari kalau Endo telah bersiap dengan senapannya. Tetapi tiba-tiba Ito datang, yang kemudian menghentikan apa yang akan dilakukan bawahannya itu terhadap James. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, mereka segera menyiapkan persiapan agar pesawat derek bisa mengaitkan alat pengait di pesawat layang yang mereka naiki. Suar pun dilepaskan agar pesawat derek mengetahui di mana keberadaan mereka, dan beberapa tentara Jepang yang berhasil sampai di sana mencoba mencegah pelarian mereka, namun untung saja pesawat penembak berhasil menembaki semua tentara Jepang itu. Meskipun tidak berhasil membawa semua para tahanan pergi dari sana, setidaknya James berhasil membawa beberapa di antara mereka dan berjanji dalam hatinya kalau dia akan kembali lagi ke sana untuk menyelamatkan mereka semua. Alright lads, we'll be back.
What is it you've come here for? Scene pun kembali lagi ke tahun 1950 dan akhirnya James mengetahui kalau itu telah mati setahun yang lalu. Dia lalu berniat untuk pergi dari sana. Namun Shunsuke menahan kepergiannya itu sebab dia bersikeras ingin melihat teknik terlarang milik James. Melihat keteguhan hati Shunsuke, James pun mengabulkan permintaannya dan terjadilah duel di antara mereka berdua. Show me. Meskipun Shunsuke sudah tahu kalau dirinya telah kalah, dia masih tetap ngeyel kepada James untuk menunjukkan teknik terlarangnya. Dan James yang pada akhirnya terluluhkan oleh niatan Shunsuke lalu menunjukkan pukulannya itu di hadapan dirinya. Dan sebelum film berakhir, Shunsuke memberikan sebuah kotak peninggalan ayahnya kepada James, yaitu sebuah medali miliknya yang dulu dibawa oleh Ito. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!